Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragib Abdin Bahtiar, dengan NIM 3 digit NIM terakhir yaitu 026. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS PPO yang telah diberikan oleh Pak Farid. Ya, jadi di soal pertama ini ada studi kasus yang itu menghitung gaji di sebuah universitas. Jadi di dalamnya akan ada kelas pegawai, dan kelas pegawai ini memiliki inheritance atau anaknya atau turunannya, yaitu staff dan dosen. Sedangkan untuk kelas daftar gaji ini bukan turunannya, jadi pegawai dengan daftar gaji ini memiliki hubungan. Jadi ini akan saya perlihatkan programnya. Ya, seperti yang sudah saya katakan, jadi ini nanti ada kelas, ini main kelasnya, ini kelas pegawai, ini daftar gajinya, ini turunannya atau inheritance-nya, jadi dosen sama staff. Jadi dari pegawai dulu, kelas pegawai. Jadi ada NIP, nama, alamat, sama gaji. Ini semuanya privat semua ya. Terus untuk konstruktornya, untuk ini parameternya ada NIP, nama, alamat, dan gaji. Seperti biasa tulisnya gini, this is the NIP, nama, alamat. Terus selanjutnya ada get gaji, ini untuk mengembalikan nilai gajinya. Ini sebesar ini 1.500.000. Terus ini string get alamat untuk return alamat, mengembalikan nilai alamat. Ini juga NIP juga sama, mengembalikan, nama juga, ini juga fungsinya untuk mengembalikan. Terus yang ini display, jadi untuk menampilkan atau menunjukkan NIP-nya berapa, namanya siapa, alamat, dan gaji awalnya berapa. Selanjutnya untuk dosen, karena dosen merupakan ini turunan atau anak dari pegawai, jadi public class dosen ini merupakan extend dari pegawai. Dan di kelas dosen ini cuma memakai ini jumlah SKS sama tarif SKS, dan dua-duanya ini tipe datanya integer dan bersifat private. Sama seperti tadi, konstruktornya ada NIP, nama, alamat, gaji. Cuma di sini ditambahi dengan jumlah SKS, karena NIP, nama, string, dan alamat ini sudah ada di kelas pegawai, jadi kita tinggal nulis atau ngetik super dan dalam kurung NIP, nama, alamatnya. Terus selanjutnya tinggal nulis jumlah SKS seperti biasanya. Ini juga public void, ini untuk sama jumlah SKS. Ini public integer SKS, ini untuk mengembalikan nilai SKS. Nah, ini untuk sedangkan inti untuk mengambil gaji. Nah, ini gaji dihitung dari jumlah SKS dikali 100.000. Jadi nanti akan mengembalikan nilai ini 100.500 ditambah hasil dari tarif SKS ini yang dari ini SKS kali 100.000 ini. Ini juga sama seperti tadi, menampilkan nama, alamat, dan di sini ditambahi ada jabatan dan harga per SKS tadi ada di berapa gitu tadi. Terus selanjutnya ke kelas staff. Staff juga sama seperti dosen, jadi extend ke pegawai. Di sini hanya jumlah kehadiran sama tarif harian. Tipe datanya integer, bersifat private. Sama seperti dosen, ini juga sama, ada alamat, nama, NIP, gaji. Pak, bedanya di sini ada jumlah kehadiran. Ya sama, karena sudah ada NIP, nama, alamat, dan gaji di kelas pegawai, jadi tinggal nulis atau ngetik super ini, terus ditambahi sama jumlah kehadiran ini.
seperti yang tadi juga mengset kehadiran, parameternya juga sama. Ini mengambil atau mengembalikan nilai jumlah kehadiran sama seperti kelas dosen. Kalau di staff ini bedanya jumlah ini dikalikan 50.000, jadi nanti hasilnya kan berbeda sama yang di kelas dosen. Untuk disiplinnya sama, hampir sama semua, ada jabatan, NIP, nama, alamat. Bedanya cuma ini ada ditambah kehadiran dan harga per kehadirannya. Dan yang terakhir ini daftar gaji, karena ini enggak extend jadi ini sendiri, ada pegawai, ini array listnya, sama ada urutan ya, ini sifatnya protected. Jadi untuk ini parameternya cuma jumlah pegawai, nggak pakai nama tadi itu, jadi cuma nulis list pegawai sama dengan new pegawai dengan dalam arraynya jumlah pegawainya berapa. Nah, ini menambahkan pegawai, urutannya dimulai dari 0, nanti list pegawai ini nanti urutannya itu tambah. Ini untuk ngeprint gajinya berapa, jadi ini pakai apa, looping, jadi dari 0 sampai urutannya berapa, nanti muncul mendapatkan gaji sebesar, nanti hasil yang tadi itu. Dan ini untuk main kelasnya, di sini saya kasih nama Tejo. Ini untuk staffnya, ini dosennya Prapto dan pegawainya Akbar. Di sini ini NIP, nama, alamat ya. Terus ini apa? Tadi ini kehadirannya, harga kehadirannya. Terus ini per harga pernya ini untuk yang staff 30, saya input yang dosen 10, dan pegawai nggak ada ya, jadi langsung. Ini untuk mengset kehadirannya di setlist 30, untuk Prapto 10, dan untuk Akbar karena pegawai jadi nggak ada, jadi ini menambahkan pegawai Tejo, Prapto, Akbar. Ini untuk menampilkan, ini menampilkan Tejo, Prapto, Akbar. Ini untuk menampilkan ini tadi, dan misalkan ruangan gini, jadi kalau di run hasilnya jadi seperti ini. Tejo 50.000, 100.000, 500. Jadi nanti kalau setelah dihitung mendapatkan sebesar ini 3 juta, ini 2,5 juta, yang ini 1.500.000 ya. Jadi ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu tentang hitung varian dengan data berupa vektor. Jadi ini rumusnya ya, langsung saja ke programnya. Nah, saya hapus, saya ganti dulu ini. Jadi ini nomor 2, ini main programnya, ini untuk kelasnya. Jadi di kelas vektor ini nilainya random ya, untuk apa ini nilainya, tapi nanti ukurannya bisa di input sendiri di main programnya nanti. Dia ada size sama public, ini double vector, ini array ini. Nah, dalam konstruktor vektor ini dengan parameter integer a, ada variabel minimal tuh 1 dan maksimalnya 10. Nah, untuk range ini dihitung dari maksimal dikurangi min dan ditambah 1, dan untuk size nya ini mengikuti dari parameternya. Jadi untuk hitungnya pakai looping dari 0 sampai a, terus ini random, ini random ya anunya, jadi acak nggak bisa dan ini untuk menampilkannya pakai looping. Jadi misal kalau kondisinya memenuhi i sama dengan a panjangnya dikurangi 1, maka akan menampilkan
vektornya, dan jika tidak ya ini seperti ini. Dan ini menjumlahkan jumlah vektor, parameternya double pakai looping juga, jadi nanti akan hasilnya di return mengembalikan. Selanjutnya ini mengurang atau kurangi vektor konstan. Parameternya ada dua, yaitu double ini array sama min ini rata-rata. Jadi nanti ya ini sama pakai looping, terus kalau sudah nanti di return. Yang kuadrat juga sama parameternya, looping juga, nanti kalau selesai juga akan di return. Ini hitung min atau hitung rata-rata, parameternya ini double ini sama looping lagi, dan ini ditambahi kalau hitung min sama dengan sum yang tadi 0, nanti pakai looping udah ketemu nilainya, jadi ini dibagi sama panjangnya A ini, terus di return. Nah ini untuk menghitung variannya, terus kurang min ini pakai double size, kuadrat vektor sama double jumlah vektor, double min, hitung min, kurang ini, yang tadi pakai yang ini, yang di atas ini. Nanti untuk variannya nanti jumlah vektor dibagi dengan di size dikurangi 1. Langsung saja ke main programnya. Jadi nanti input elemennya mau berapa, diinputkan dari keyboard, terus nanti akan menampilkan elemen-elemennya ditampilkan ya, nanti minnya berapa, ininya, terus variannya adalah berapa, jadi langsung saja di gitaran. Ini misalkan 6 saja elemennya ya, ini ada ini karena random ya, jadi ini nilainya, terus minnya hasilnya ini, dan variannya hasilnya segini ya. Mungkin sudah cukup jelas, saya ganti ke nomor 3. Nomor 3 ini buatlah kelas matriks atau array 2 dimensi dengan function berikut ini. Jadi nanti ada dua array 2 dimensi, baris dan kolom. Jadi nanti kayak ya, langsung saja ke programnya. Ini saya ganti dulu filenya ke UTS nomor 3. Ini main programnya, ini kelasnya. Nah tadi matriks, jadi ada dua dimensi, array 2 dimensi ada 2, itu berbaris sama kolom. Nah ini konstruktornya, baris saya misalkan X dan kolom saya misalkan A. Ini array ini jadi X dan Y. Ini untuk mengset array dengan parameternya ada baris, kolom sama item. Jadi nanti array baris kolom sama dengan item. Nah untuk ini get row mengembalikan nilai baris, ini kolom, ini kolom, yang ini elemen, jadi ada baris sama kolom. Ini juga sama, ini set elemen, cuma di sini ada tambahi item, dan nanti akan di return atau dikembalikan nilai array. Nah ini untuk menampilkan nilai array-nya. Jadi ada double looping, yang I ini untuk baris dan yang C ini untuk kolom. Terus selanjutnya ini menambah, jadi array ditambah metriknya ya, sama ini double looping. Jadi ini misalkan dulu ada new array-nya yang baru, terus di looping, di if dulu, di conditionalkan. Jadi ada dua kondisi yang keduanya harus terisi. Jadi kalau misalnya I sama dengan ini, terus yang kolom juga sama dengan yang kolom, maka nanti akan double looping, yang I untuk baris, yang C untuk kolom. Jadi nanti hasilnya akan ditambah, dan jika tidak memenuhi kedua-duanya maka akan menampilkan jumlah array tidak sama, jadi memang diulang lagi return. Untuk yang kurang ini juga sama, ini bikin baru array,
Terus kondisional, jika memenuhi syaratnya akan lakukan 2 double looping, dan nanti kalau sudah akan dikurangi, jadi ini dikurangi sama yang M baru ini. Dan jika tidak memenuhi akan menampilkan jumlah array, jadi nanti mengulang sampai benar. Jadi langsung saja ini untuk main problem classnya. Ini untuk matriksnya 2,3 dan M2 juga sama. Yang ini pertama ada set ini 005, 016, 027, 108, 119, dan 1210. Jadi nanti setelah itu akan ditampilkan matriksnya ini. Terus ini yang untuk M2 matriks yang kedua, dan 003, 013, 023, 03, 113, 23. Ini untuk mengambil baris, tampilkan garis berapa, ini kolom berapa. Ini misalkan row 2, kolom 2. Ini untuk mengubah elemen. Jadi sama seperti yang tadi yang di matriks ini. Jadi diubah M1 set elemen, mau diubah ke berapa, ini akan 100, terus di double looping. Setelah itu akan ditampilkan ubah elemen. Dan ini juga untuk menambah elemen juga sama, tambah M2, ini hanya M2 ditambah dengan yang kedua tadi, M2 tadi, terus double looping pakai ini vektor ini, panjangnya juga berapa, nanti selalu ditampilkan. Yang mengurangi juga sama seperti yang tambah ini, cuma nanti dikurangi saja hasilnya. Jadi saya coba saja langsung. Jadi ini misal tadi saya input 5, 6, 7, 10, ini ngambil baris ke kolom 3. Ini untuk mengubah elemennya tadi yang awalnya 5 jadi 100. Terus ini ditambah semua, terus jadi plus 3, jadi 3, nambah 3, nambah 9, jadi 3. Terus yang ini untuk mengurangi, jadi yang awalnya ini jadi 97, 9 jadi 3, 4, yang ini juga. Ya, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.